Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tsumma alhamdulillah amma ba'du. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dengan KPRI Al-Ukhwah Kemenak Kab Blitar. Episode kali ini bersama saya Dina Fitrasari akan mengangkat tema tentang mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan sudah hadir di samping saya Bapak Haji Farmadi SAG MHI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik kan? Alhamdulillah. Sehat ya Bapak ya? Berkat doa panjenengan. Alhamdulillah. Fi sihhatin wa afiyah. Iya, Mbak Dina Bapak. kelihatan ceria sekarang karena sudah 17 Agustus ini ya. Oh iya Bapak. Kebetulan bulan ini peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI, makanya saat ini Harus ceria semua. iya, harus merah-merah sesuai dengan agaman yang panjenengan pakai. Iya Bapak, kali ini mengangkat tema tentang mensyukuri Hari Kemerdekaan yang ke-80. Baiklah Sobat Kemenak, mari kita simak paparan dari Bapak Haji Farmadi SAG MHI. Terima kasih Mbak Dina. Selayaknya bagi putra-putri bangsa Indonesia ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita bangsa Indonesia yang insya Allah 17 Agustus tahun 2025 ini kita memperingati yang ke-80. Iya. 80 tahun merdeka. Bukan usia yang singkat ya Bapak. Bukan usia yang singkat, satu. Yang kedua, Indonesia merdeka ini bukan hasil hadiah dari Belanda. Bukan hadiah dari orang lain. Hasil jerih payah, taruhannya darah. Iya. Sehingga akhirnya oleh pejuang-pejuang yang telah wafat, gugur, syuhada, membela bangsa Indonesia ini, hingga akhirnya Indonesia merdeka. Maka oleh sebab itu wajar dan wajib hukumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah, Indonesia merdeka. Al-Quran kan begini Mbak Dina, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang nasrullah, pertolongan Allah. Indonesia merdeka ini adalah tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan musuh Indonesia itu adalah persenjataan lengkap. Sementara yang dipakai oleh para syuhada kita yang telah mendahului kita wafat di medan tempur itu bambu runcing. Kalau bukan karena doa-doa para ulama, doa-doa para kiai, dan ijtihad para pejuang-pejuang kita, secara hukum akal tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, maka kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika. Ayo bertasbih bihamdi rabbika, alhamdulillah Indonesia merdeka. Ikhtiarnya lahir dan batin. Ikhtiarnya lahir batin, darah yang dipertaruhkan, darah demi masa depan bangsa Indonesia ini. Darah Mbak Dina, nyawa dan darah. Maka oleh sebab itu fastaghfir, ayo istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada malam-malam 17 Agustus biasanya di masing-masing RT, di masing-masing RW, di balai desa sampai ke atas itu ada malam tasyakuran. Tasyakuran kirim doa kepada para pejuang-pejuang bangsa kita yang syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena
membela Indonesia demi merdekanya ini. Salah satu di antaranya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah pada Indonesia ini. Minimal Mbak, 17 Agustus, di bulan Agustus ini ayo kita mengibarkan bendera merah putih. Sepanjang perjalanan kita ada acara di luar itu, kita masih melihat kanan kiri itu banyak yang jualan bendera merah putih. Cuma di depan rumah yang tak perhatikan jarang ada bendera merah putih yang berdiri. Mungkin mereka, beliau-beliau itu nanti mau mengibarkan bendera ini tanggal 17 ya. Menurut hemat saya tanggal 1 Agustus itu kibarkan bendera merah putih. Cuma mengibarkan bendera merah putih, tidak ikut berperang, Berjuang, ya. Tidak ikut berjuang, tidak ikut melawan musuh. Seandainya kita beli di pasaran, di pinggir jalan, harganya juga tidak terlalu mahal. Insya Allah tidak terlalu mahal. Maka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka ini, paling tidak ayo kibarkan bendera merah putih. Di kantor, di rumah, di jalan, di depan kantor itu tunjukkan bahwasanya Indonesia merdeka. Jangan kibarkan bendera-bendera yang lain. Bendera merah putih. Nah, bagi kita berikutnya, dalam rangka mensyukuri Indonesia merdeka ini, kita bersyukur kepada Allah, ayo ikuti upacara 17 Agustus. Dan di pesantren-pesantren, kalau di madrasah jelas ya, di kantor, di madrasah, bahkan sekarang di pesantren-pesantren itu Mbak Dina sudah mengadakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Sudah beberapa tahun kemarin sudah banyak. Jadi para santri itu dengan alanya ya pakai sarung, pakai baju putih, koko hitam itu. Jadi lengkap sama kayak kita. Dan mereka ternyata tidak kalah dengan anak-anak kita di madrasah. Tidak kalah. Kenapa? Yang penting kan latihan. Latihan. Nah, salah satunya gitu Mbak Dina, ayo upacara. Makanya seluruh madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan juga di kampus, di kantor, hukumnya wajib. Kita mengikuti upacara 17 Agustus. Ini cuma ngikuti acara cuma sebentar, insya Allah dari awal prosesi itu kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih ya. Daripada kita ikut perang. Ya, satu. Yang kedua memiliki. Kita nggak ikut perang. Seandainya berdiri karena ada sengatan matahari, itu pun karena pagi, masih pagi toh. Yang kedua, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Artinya mereka nanti saya hitam, enggak lah. Enggak mungkin hitam. Jadi begitu ya Mbak Dina. Kibarkan bendera merah putih. Ikuti upacara. Kecuali mereka yang sakit, di rumah sakit, maupun sakit yang lagi di rumah, ya wajar nggak ikut. Tapi kalau mereka yang masih sehat, lalu masih ada kesempatan untuk mengikuti, menurut hemat saya hukumnya wajib mengikuti upacara. Jadi wajib, karena rasa memilikinya tinggi. Bukan hanya di kantor Mbak Dina, di balai RT RW selama kepengurusan RT RW itu banyak yang tidak ikut keluar ke kantornya, maka mengadakan hari apel upacara. Yang ketiga Mbak Dina, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan para pahlawan yang telah gugur, ya, yang telah gugur di medan perang. Mereka itu Mbak Dina hanya berfikirnya hanya dengan berbekal bambu runcing. Doa-doa para ulama, para kiai, para santri saat itu hingga akhirnya merdeka itu pertaruhannya hanya nyawa dan darah. Kita hanya datang,
ke madrasah, ke sekolah, ke kantor, lapangan yang ditempati untuk mengadakan upacara. Lalu berdoa. Doa itu kirim doa, entah lewat gerakan tahlil, istighosah, doakan para pejuang. Mereka yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Dina, saat wafat dan saat ini pula kita ada gerakan doa baca Al-Quran, istighosah dan doa untuk para syuhada yang telah mendahului kita demi bangsa Indonesia ini. Mereka senang, suka, cita, riang, gembira. Ternyata anak-anak saya masih ingat kepada pejuang bangsa yang telah mendahului kita. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Jahaz. Abdullah bin Jahaz itu besoknya berperang melawan musuh-musuh Rasulullah, membela Rasulullah. Malamnya berdoa. Karena besoknya perang. Ya Allah, hadapkanlah saya ya Allah dengan musuh-musuhmu yang kokoh, musuh-musuhmu yang hebat dan dahsyat. Biarkan hidung kami terkelupas ya Allah, biarkan telinga kami teriris ya Allah, demi membela agamamu, demi membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, Mbak Dina, perang berlangsung. Abdullah bin Jahaz laksana singa kehilangan anaknya di medan tempur. Banyak musuh-musuh Rasulullah yang terbunuh dari pedangnya itu. Tapi akhirnya Abdullah bin Jahaz wafat di medan tempur. Syuhada. Pertaruhannya nyawa, darah. Belum lagi sahabat Rasulullah perempuan. Namanya Sumaiyah. Sahabati Rasulullah perempuan itu, kalau kita kan sahabat. Di podcast kita ya, sobat. Karena niru sahabat Rasulullah. Sahabat, kalau perempuan sahabati di organisasi itu ya. Sahabat Rasulullah yang perempuan namanya Sumaiyah. Sahabat Rasulullah Sumaiyah ini membela Rasulullah mati-matian. Membela Rasulullah di saat Rasulullah berperang. Tapi akhirnya sahabat Sumaiyah, sahabat Rasulullah Sumaiyah ini setelah membunuh musuh-musuh Rasulullah, akhirnya terkapar juga, wafat di medan tempur. Kemaluannya dihunus tombak oleh Abu Jahal. Kata Rasulullah, potret syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertaruhkan, termasuk para pejuang-pejuang bangsa kita saat dikirimi Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, maka mereka senang dan gembira terhadap doa-doa yang kita panjatkan, kita munajatkan. Maka insya Allah gerakan kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar ini ada munajat kemerdekaan. Munajat kemerdekaan itu adalah kita hataman Al-Quran 80 hataman. Karena 80 tahun kan ya. Jadi nanti kita kerahkan madrasah, KUA, penyuluh, penghulu yang di kantor, targetnya nanti 80 hataman Al-Quran. Yang semuanya itu 80 khatmil Quran itu, Mbak Dina, kita hadiahkan kepada para syuhada, pembela Indonesia yang wafat di medan tempur hingga meraih Indonesia menang. Mampunya kita hanya begitu. Mereka betapa senang dan gembira, Mbak Dina, di saat 80 kali khatmil Quran ini kita hadiahkan pada mereka yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Dina, orang yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ala, kata Rasulullah, ala innal mauta kal gharikil mughawwat. Ingat bahwasanya orang yang wafat menghadap Allah itu laksana orang yang tenggelam di dasar lautan. Bagaimana orang yang tenggelam di dasar lautan tapi ingin selamat? Rumput yang secara hitungan akal tidak akan menyelamatkan kita, ya dipegang. Ranting patah, secara hitungan akal tidak akan menyelamatkan kita. Ranting kecil dipegang. Kenapa? Karena ingin selamat. Maka saat itulah, di saat berjuang itulah, lalu orang yang wafat menghadap Allah ini, kata Rasulullah,
Mujinya begini, Ainal aba wal ummahat, ya Allah, mana bapak dan ibu saya, kiriman doa, deposito doa, yasin, tahlil, khatmil Quran kok belum datang. Ainal aba wal ummahat, bapak dan ibu kok belum kirim Fatihah. Ainal abna, ya Allah, mana anak-anak saya, ya Allah, kali ini deposito Fatihah, yasin, tahlil, khatmil Quran kok belum ada. Sama dengan para pejuang kita. Kali ini mana, ya Allah, pejuang-pejuang anak-anak kami yang saat ini lagi menikmati semuanya, kok deposito Fatihah, khatmil Quran belum ada. Maka insya Allah kita gerakan ini, kita adalah khatmil Quran 80 kali. Lalu ditanya, Ainal ukhuwah, ya Allah, mana saudara-saudara saya? Ukhuwah ini ada dua penafsiran, Mbak Dina. Ada saudara yang saudara seayah seibu, ada saudara yang seiman. Dulu saya seibu, kakak saya, ibu saya, adik saya, semuanya. Tapi yang seiman sebangsa, ya seiman, ya Allah, dulu saat di masjid kita lagi ngobrol bareng. Di kantor ngobrol bareng. Tapi kali ini deposito Fatihah kok belum datang. Ini ditunggu, Mbak Dina. Ainal ukhuwah, ditanya semua, ya Allah, yang ditunggu adalah deposito Fatihah. Coba betapa beruntung para pendahulu kita yang sudah wafat di medan tempur demi Indonesia merdeka, lalu malam 17 Agustus kita kirim Fatihah, khatmil Quran, tahlil dan istighosah, mereka gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka itu para anak-anak, gue masih ingat. Yang kedua, Mbak Dina, berikutnya, bukan hanya khatmil Quran. Pada malam 17 Agustus, ayo kita potong tumpeng. Kalau nggak ada tumpeng, yang penting kita bersedekah. Yang sedekahnya itu untuk para syuhada yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang memerdekakan Indonesia, berjuang untuk Indonesia. Rasulullah pernah begini, Mbak. Suatu saat Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, tasaddaq mautakum, bersedekahlah engkau wahai Ali, yang sedekah ini pahalanya diberikan kepada sahabatmu, orang tuamu, saudaramu, mautakum, yang sudah wafat. Pesan Rasulullah. Di saat engkau sudah bersedekah, pahalanya dihadiahkan kepada mereka yang sudah wafat, khususnya kita, para syuhada yang sudah mendahului kita. Maka saat itu pula, di saat kita bersedekah, biasanya kan di halaman, ya, di halaman balai RT, di kelurahan, di balai RW, saat kita bawa sedekah, roti atau nasi bungkus, nasi kotak, atau tumpeng, itu saat itu pula Allah fa'arsalallahul malaikah ayyahmilu thawabaha ilaihim. Jadi sedekah itu Allah utus malaikat, pahalanya dibawa oleh malaikat, ayyahmilu ilaiha, disampaikan pada mereka yang sudah wafat, para pendahulu kita, syuhada kita yang ada. Karena sudah dibawa, fayafrahu nabiha, mereka senang, suka cita, riang gembira, karena para anak-anak bangsa ini ingat kepada para pejuang yang sudah mendahului kita. Fayafrahun, suka, riang, gembira. Cuma alhamdulillah kita nggak ikut perang, hanya beli nasi kotak 10 bungkus, 10 kotak. Fayafrahu nabiya. Di saat mereka suka cita riang gembira itu, Mbak Dina, lalu berdoa mereka yang wafat itu, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunilah ya Allah, liman, bagi orang, nawwara, yang menyinari kuburan kami. Itu artinya apa? Di saat Mbak Dina bersama teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang bawa makanan, minuman, yang hadiah pahalanya untuk para syuhada yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa. Doanya begini, Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah, liman, bagi orang yang bersedekah, liman, bagi orang yang sedekah itu, nawwara qabrana, yang menyinari kuburan kami. Artinya sedekah tadi itu adalah untuk menyinari kuburan
arwah-arwah kuburan-kuburan para syuhada kita. Para syuhada kita. Artinya kalau Mbak Dina malam 17 Agustus itu hanya membawa nasi kotak 2, gitu ya kan, menyinari kuburan. Berarti ibarat lampu itu 5 watt. Iya kan? Tapi kalau Mbak Dina bawa tumpeng merkuri, mereka berdoa, Mbak Dina. Sudah kita hadiah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu tanda syukur kita lagi pada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita belajar sejarah. Sejarah pejuang-pejuang bangsa. Sekarang termasuk ayo hafalkan juga lagu-lagu kebangsaan. Nyaris Mbak Dina, ya. Nyaris lagu-lagu kebangsaan itu tidak terdengar. Terdengarnya hanya di sekolah dan di madrasah. Itu pun pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Makanya biasanya Mbak Dina yang sering ikut saya itu di madrasah sering saya akan melakukan lagu-lagu kebangsaan kan. Ibu Kita Kartini, Indonesia Raya itu jelas kan misalnya ada lagi Maju Tak Gentar. Lagu-lagu itu nyaris terkikis habis. Nah, hafalkan sejarahnya, sejarah semua para pejuang. Ibu Kita Kartini, para pejuang-pejuang dihafalkan semua. Satu. Yang kedua, yang berikutnya Mbak Dina, di samping kita menghafalkan sejarah, cintai produk Indonesia. Ya kan? Nyaris anak-anak kita itu nyaris produk-produk kita. Kalau di Blitar ada produk apa? Produk-produk kita tuh cintai. Ada coklat, ada sambal pecel. Kalau makanan. Ada lagi yang lagi viral, Kiai Muda, Sarunggus Idam. Gitu ya. Cintai produk lokal. Nah, kalau kita bahasanya sok-sok ke barat-baratan akhirnya nabrak ke barat. Itu cintai produk lokal. Jadi caranya bagaimana? Ya ayo kita masifkan program ini, masifkan bagaimana. Nah, kita kan untuk memasifkan itu tidak terlalu sulit toh. Karena di tangan kita sudah dipegang HP kita. Tinggal upload selesai. Masih. Cintai produk-produk lokal. Jangan bolehlah cinta produk luar negeri, tapi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada produk lokal. Produk-produk orang kampung. Jangan sampai hilang. Karena itu ayo kita bareng-bareng agar supaya masif Mbak Dina. Ya. Berikutnya yang lagi ngetren sekarang, cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada lomba ya. Ya, untuk memeriahkan. Memeriahkan. Tapi jangan lupa lomba itu jangan hanya sekedar tarik tambang. Bagaimana lomba itu menghafalkan Pancasila. Ya. Dulu waktu saya jadi kepala KUA di Surabaya Mbak Dina dulu. Jadi orang laki dan perempuan yang mau nikah itu, saya sempat nanya, sudah hafal Pancasila? Sudah Pak, coba. Ternyata mereka yang sudah sarjana itu kadang nggak hafal. Ya mungkin karena jarang dibaca ya. Tapi saya ngomong harus hafal dulu. Kalau nggak hafal, ya sebentar dulu. Kayaknya harus hafal. Mungkin seandainya ini di semua kegiatan gitu, hafal Pancasila? Hafalkan dulu. Itu kan hanya dalam rangka agar supaya tidak terkikis habis. Tertanam gitu Pak ya? Tertanam. Pancasila, satu, dan seterusnya. Itu. Ya hafalkan para sejarah-sejarah para pendiri bangsa, pejuang bangsa, ayo hafalkan. Lalu para
produk-produk lokal. Nah, syukur-syukur dari produk lokal itu Mbak Dina bisa diangkat ke atas hingga akhirnya go internasional. Nah, itulah orang akan membaca, itulah produk-produk asli Indonesia. Nah, yang sering lupa Mbak Dina, menghargai jasa. Ya kan? Karena merasa dirinya lebih pintar. Ini khususnya menghargai jasa pahlawan lah ya. Menghargai jasa pahlawan. Caranya ayo kita masifkan kegiatan menghargai jasa pahlawan itu mulai sejak dini. Sejak dini anak-anak kita dikenalkan jasa pahlawan, hargai. Ya, awalnya mungkin anak-anak kita belajar menghargai diri sendiri, menghargai pada orang lain. Salah satu contoh menghargai diri sendiri begini. Ya, paling tidak kalau saya berkomunikasi dengan orang lain saya pakai parfum lah gitu ya. Saya menghargai diri saya sendiri. Saya pakai baju, kalau ada pertemuan bla bla bla, ya tidak baju itu aja, hargai. Lalu baju yang dipakai Mbak Dina dipakai kita, ya produk lokal. Dan produk lokal juga nggak kalah dengan produk yang jauh lebih murah. Nah, kita dan harus bangga batik yang dipakai Mbak Dina ternyata batik Blitar, kan gitu ya. Orang senang, oh itu batik Blitar. Karya anak bangsa. Ya? Karya anak bangsa. Dan itu bangga para pendahulu kita bangga. Lalu tanamkan pula nanti cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan kepada anak-anak kita untuk membangun bangsa ini dengan karya yang positif. Apa karya yang positif? Ya nulis buku tentang kebangsaan. Lalu lomba menulis karya ilmiah tentang kebangsaan, tentang perjuangan, menulis sebuah lagu misalnya, nulis sebuah lagu tentang perjuangan, tentang kebangsaan. Semua Mbak Dina dalam rangka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara umum ya, secara umum. Tapi secara individu kan ada. Di saat Indonesia ini merdeka, kemenangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tinggalkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk syukur kepada Allah bahwasanya Indonesia ini merdeka bukan hadiah hasil perjuangan para pejuang. Rasulullah di saat berdakwah, Mbak, menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah orang kafir Quraisy, tepatnya di Taif. Ayyuhal Quraisy fa'alamu annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai orang Quraisy, ketahuilah, fa'alamu annahu la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Resikonya Mbak Dina, di saat Rasulullah menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah orang kafir Quraisy ini, Rasulullah dikatakan sinting, Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dilempari dengan kotoran-kotoran anjing, bahkan Rasulullah giginya nyaris patah, bahkan dalam riwayat ada mengatakan patah. Tapi apa yang terjadi di saat Rasulullah dilempari dengan kotoran anjing, Rasulullah sinting, Rasulullah gila, marahkah Rasulullah? Tidak. Emosikah Rasulullah? Tidak. Bahkan sempat ada tawaran dari malaikat Jibril, Muhammad, saya tidak rela melihat engkau diperlakukan semacam ini. Maka izinkan saya Muhammad untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya orang kafir saat itu dimusnahkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Tawaran yang menggiurkan ini oleh Rasulullah Muhammad SAW sempat ditolak, bahkan doa yang keluar dari bibir Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak faham bahwasanya Muhammad ini Rasulullah. Seandainya mereka faham Muhammad ini Rasulullah, mereka tidak akan mengatakan
Muhammad ini sinting, Muhammad gila, Muhammad buat semuanya. Doa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ayo semarakkan doa. Jangan sampai lupa doakan para pejuang kita. Kita menikmati Indonesia ini Mbak Dina, nyon sewu. Bisa paling kecil bisa sepeda ontel, menikmati hawa, datang ke kantor kadang-kadang bawa sepeda motor, bahkan juga ada yang bawa mobil. Itu kan salah satunya nikmat yang diberikan oleh Allah karena pejuang bangsa kita, pejuang para syuhada yang telah mendahului kita, yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala duluan. Kita tinggal berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Mereka para syuhada yang telah menghadap Engkau duluan, wafat di medan tempur demi Indonesia merdeka. Ampuni mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa kita. Kita kan hanya berdoa, baca tahlil, istighosah dan semuanya. Khatmil Quran. Maka insya Allah Kementerian Agama ini ya berbagai macam event kita kan khatmil Quran. Karena para penghafal Quran kita kan punya banyak. Tapi ini menyesuaikan dengan 80, kita khatmil Quran 80 kali. Dalam rangka mendoakan para syuhada yang telah mendahului kita. Ya bersyukur kepada Allah Indonesia merdeka, dianugerahi oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu. Jadi semoga nanti para penduduk Indonesia aman, tentram, damai. Indonesia paling aman Mbak Dina. Pulang kerja masih bisa menikmati, duduk bersama keluarga, istirahat bersama keluarga, makan yo enak, ngutang yo enak kan. Iya kan? Iya. Apalagi yang pegawai negeri koperasi sudah siap. KPRI ya? Iya. Al-Ukhwah sudah siap. Panjenengan mau beli mobil, utang koperasi. Mau umroh, utang koperasi. Kan enak, ngutang saja enak. Nah, maka nemen kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka 17 Agustus ini. Maka oleh karena itu Mbak Dina, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka akan kita ditambah oleh Allah. Entah umurnya panjang, rizkinya banyak, utangnya segera lunas, anak soleh solihah, gitu loh Mbak Dina. Ya. Berbagai kenikmatan akan berbagai kenikmatan. Ya, sobat-sobat Kemenak yang saya cintai, demikian tadi paparan dari Bapak Farmadi, dan bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai bentuk jasa yang harus kita berikan untuk pada para pahlawan, yaitu kita bisa mendoakan para pahlawan. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai generasi muda, kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya kita ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Ya, semoga Indonesia jaya. Demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video yang lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Dina Fitrasari bersama narasumber kita Bapak Farmadi SAG MHI mohon izin undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!